格格主，秦一天。要是我爹在这儿，我是值1亿中品人精。我若是开战，逃！不杀，混回体！住手！快停手！木鱼兄弟误会了，你就走了。是这个人的解析。 Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Supreme Emperor. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang masih memperlihatkan pertarungan Bos Muyun dengan semua orang. Di sana terlihat Master Shao yang melihatnya tetap saja dibuat panik karena katanya meskipun itu adalah pertahanan ki bawaan, tapi jika sudah digempur oleh praktisi di ranah peribulu pasti akan hancur juga. Namun tanpa diduga berbeda dengan pertahanan milik Bos Muyun, di mana pertahanannya malah tetaplah kokoh dan tak tertembus sama sekali. Yang ternyata Bos Muyun ini memiliki pertahanan ki bawaan ganda. Alhasil meski ia digempur oleh praktisi sekaligus, bos kita tetap bisa memberikan perlawanannya. Di sana ia pun hanya bilang ketika seseorang sudah menganggap bodoh musuhnya. Maka di saat itu jugalah mereka sudah menjadi bodoh. Sontak Master Ying pun semakin marah dan kembali menggempurnya habis-habisan. Tapi lagi-lagi hal itu sia-sia, bahkan Bos Muyun bisa dengan mudah memberikan serangan balik. Jelas hal itu membuat Master Ying pun semakin kesal. Terlebih lagi tubuh emas kacanya malah bisa dibalikan dengan cukup mudah. Sementara untuk Bos Muyun di sana ia pun malah menantang semuanya dan menyuruhnya untuk maju bersama-sama. Namun melihat kedua master dari Aula Lanjin dan Papiliun Bayangan yang diam saja, Bos Muyun juga sedikit memprovokasinya dan mengatakan kalau mereka sudah takut. Alhasil salah satu master pun malah mengancam dan mengingatkan kalau Muyun sudah membunuh praktisi cantik dari sekte Sensu yaitu Non Cai. Bahkan ia juga sudah membunuh tuan muda dari istana Jiuhuan yaitu Han Tianyu. Yang jelas saja jika kedua sekte tersebut mengetahui kalau Muyun masih hidup, mereka pasti akan mengincarnya habis-habisan. Tapi sayangnya Bos Muyun tak gentar sama sekali, terlebih lagi prinsipnya hanya satu, dimana jika orang tidak menyakitinya maka ia juga tak akan menyakitinya. Namun jika seseoranglah yang menyerangnya maka ia akan membalasnya berkali-kali lipat. Alhasil ia pun lagi menantang mereka semua untuk bertarung. Tapi di saat itu jugalah tiba-tiba Tuan Muda Lun Wuyang dan beberapa pasukannya pun datang ke sana. Yang tanpa diduga pulau-pulau yang lain beserta Pulau Guiku bersedia bergabung dengan dirinya hanya untuk melawan Bos Muyun kita. Awalnya Bos Muyun sedikit menyinggungnya karena memang Pulau Tianlun adalah pulau terbesar di 72 pulau. Tapi Tuan Muda Wuchang malah melakukan hal memalukan seperti ini. Namun di sana Tuan Muda Wuchang tak peduli sama sekali karena katanya Muyun sebagai pendatang baru sudah mengganggu terlalu banyak kepentingan di sini. Oleh sebab itulah ia bahkan mengajak Aula Lanjin dan Papiliun Bayangan untuk bergabung juga adalah melawan untuk bos kita. Sontak Bos Muyun yang mendengarnya ia pun hanya tertawa tipis karena memang dengan mereka bergabung mereka belum tentu bisa mengalahkannya. Tapi di sana mereka sudah tak mau basa-basi lagi dan langsung memberikan serangannya. Bahkan mereka langsung bergerak semua dan menggempurnya habis-habisan. Untungnya sebagai raja peri tertinggi Bos Muyun masih memiliki beberapa trik dan berhasil memberikan perlawanan sengit. Namun tak bisa dipungkiri karena musuh terlalu banyak. Muyun pun akhirnya memanggil Yeku untuk keluar yang sudah jelas dengan sedikit auranya saja Yeku sudah berhasil menghentikan pertarungannya. Kan Yin Buyi dan Master Yin yang melihatnya langsung dibuat gentar dan mencoba untuk kabur. Tapi sayangnya Bos Muyun tak mau melepaskannya begitu saja dan langsung mengeksekusi mereka berdua. Sementara untuk Tuan Muda Wuchang, ia benar-benar dibuat kaget karena memang dua master dari Aula Lanjin dan Papiliun Bayangan sampai dibuat diam dengan kedatangan dari Yekyu ini.
Tentunya Master Shao juga bertanya-tanya sebenarnya siapakah gerangan dia. Sedangkan untuk Bos Muyun ia malah mengatakan jika mereka masih belum puas, mereka bisa memanggil 2 praktisi kuat lainnya untuk membunuhnya. Sontak 2 master pun lagi-lagi dibuat kaget dan sedikit bertanya-tanya siapa Yekyu ini. Apalagi dia yang notabene sangatlah kuat malah bersedia mengikuti Muyun. Sama halnya dengan master cewek, ia malah berpikir untuk merekrut Yeku ke pavilionnya. Tapi sayang Bos Muyun sudah mengetahui niat tersebut dan menegaskan meskipun dengan nyawa sekalipun ia tak akan menukarkan rekannya ini. Selain itu Muyun juga mengatakan sebenarnya perselisihan antara Aula Lanjin, Pavilion Bayangan dan Pavilion Tianbao memang tak ada urusan dengan dirinya. Namun karena mereka ingin membunuhnya maka hal ini juga menjadi urusannya. Oleh sebab itulah Muyun langsung memerintahkan Yekyu untuk membunuh 2 master tersebut. Yang sudah jelas mereka yang memang tak siap tak bisa berbuat banyak. Tapi di saat itu jugalah tiba-tiba muncullah seorang tetua yang mencoba menghentikan pertarungannya. Di mana ia bilang jika semuanya bisa diselesaikan baik-baik, lalu kenapa harus bertarung? Ternyata dia adalah penguasa Pavilion Bayangan yang bernama Qin Nitian. Tapi Bos Muyun yang mendengarnya jelas sedikit meremehkannya. Karena katanya masalah ini bukanlah masalah kecil, melainkan ini adalah masalah yang besar. Di mana yang dilakukan oleh Pavilion Bayangan yang berniat untuk membunuh dirinya. Mendengar itu Nitian sedikit memuji Bos Muyun karena katanya Bos Muyun ini selalu mendominasi dari benua Zhongju hingga di tempat 1000 dunia kecil. Tapi jelas Bos Muyun tidaklah ingin dipuji olehnya dan dia tidak ingin basa-basi, jadinya dia malah langsung meminta kepada ketua Pavilion Lanjin untuk segera keluar soalnya Bos Muyun sudah merasakan keberadaannya. Dan benar saja dari arah belakang muncullah seorang pria tua yang bernama Lan Shengtian yang langsung menyerang Muyun. Tapi jelas Yeku yang melihatnya tak akan tinggal diam. Melihat gurunya akan diserang ia pun langsung menghentikannya dan menaboknya. Sontak kejadian itu membuat master wanita yang ada di sana menjadi sangat tidak percaya. Di mana dia tak menyangka kekuatan Yekyu ini sangatlah kuat yang bahkan mampu membuat Lan Shengtian kewalahan. Jadinya master wanita pun bertanya-tanya siapakah gerangan pemuda ini. Setelah kemunculan 2 penguasa tersebut, Bos Muyun pun kembali mulai memprovokasi mereka. Yang bahkan Master Shao juga tidak menyangka jika para penguasa dari 2 pulau itu sebenarnya sangat tidak tahu malu. Di mana kedua penguasa itu berani menindas generasi muda seperti Bos Muyun. Tentu saja Master Shao bilang jika saja ayahnya ada di sini, maka kedua penguasa ini tentu tak akan bisa berkutik. Namun meski begitu kedua penguasa ini tidaklah menghiraukan ocehan Muyun dan Master Shao. Mereka malah kembali mengatakan kalau di saat ini Bos Muyun akan mereka habisi. Itu karena keduanya sudah tahu tentang nilai kepala Bos Muyun yang memiliki harga 100 juta batu roh. Alhasil mendengar itu Bos Muyun pun bergerak menuju ke tempat Master Shao dan meminta untuk bersiap melakukan pelarian jika pertarungan nantinya bakal terjadi. Selain itu Bos Muyun kembali melakukan provokasi kepada semua orang. Kalau imbalan 100 juta koin roh itu belum cukup hanya untuk membantai dirinya, melainkan imbalan itu sepadan dengan Pavilion Bayangan dan juga Pavilion Lanjin. Karena menurut Bos Muyun jika harus melakukan pertarungan dengan orang yang kuat, nyatanya harga tersebut jelas masih kurang. Mendengar itu salah satu dari mereka merasa sangat kesal yang bahkan mereka langsung menargetkan Yekyu terlebih dulu karena dia sudah membantu Pavilion Tianbao. Begitupun dengan master wanita, dia juga setuju dan harus segera membantai Bos Muyun dan Yekyu terlebih dulu. Karena jika dibiarkan takutnya di masa depan Bos Muyun dan Yekyu akan menjadi semakin kuat. Alhasil mendengar itu Yekyu pun tak gentar sama sekali, bahkan menantang semuanya untuk maju bersama dan kekuatannya pun dikeluarkan. Sontak saja kedua penguasa ini menjadi ketakutan ketika Yekyu mengeluarkan teknik tubuh hantu. Keduanya tahu betul teknik ini merupakan teknik terkuat warisan dari Muyun 10.000 tahun yang lalu. Alhasil Bos Muyun yang melihatnya ia pun seketika turun dan menghentikan Yekyu.
Itu karena katanya untuk membasmi kedua penguasa ini tidaklah harus mengeluarkan kekuatan terkuatnya. Setelah memperlihatkan kekuatannya, barulah Bos Muyun menanyakan apakah pertarungan di antara mereka akan dilanjutkan. Yang jelas saja kedua penguasa ini menjadi ketakutan dan menganggap kalau pertikaian di antara mereka itu adalah sebuah kesalahpahaman belaka. Di mana kedatangan mereka yang sesungguhnya itu adalah untuk membicarakan bisnis dan membicarakan keuntungannya. Di mana mengenai bayaran 100 juta koin roh untuk membunuh Muyun jelas saja itu sangat tidak layak. Jadinya kedua penguasa ini pun mengatakan mereka berdua akan mempertimbangkan lagi untuk mengambil tawaran itu. Awalnya kedua penguasa ini sangatlah pede untuk membantai Muyun dan mendapatkan 100 juta koin roh dari Gunung Suankong. Tapi ketika melihat kekuatan Yeqiu yang adalah murid Muyun, mereka pun menjadi ketar-ketir dan memilih untuk mundur dulu dan pergi dari tempat ini. Namun apa yang terjadi? Ya, di saat kedua penguasa ini akan pergi, tiba-tiba penguasa Pulau Tianlun pun menghentikannya. Sontak semua orang termasuk Muyun mereka sangat terkejut dengan aura dari kekuatannya. Ternyata itu adalah ayah Master Shao yang sudah kembali dari pengasingannya. Di sana Bos Muyun terus saja melihatnya, tapi kekuatan yang barusan ia rasakan ternyata bukanlah berasal dari penguasa Tianbao, melainkan sosok yang berdiri di sampingnya. Jelas saja kedatangan penguasa Pulau Tianbao membuat kedua penguasa itu menjadi ketar-ketir. Mereka bahkan langsung bersikap sopan hingga mengatakan kejadian ini hanyalah sebuah kesalahpahaman belaka. Jadi karena ini adalah ulah Jin Buyi dan Jin Buyi juga sudah tewas, jadinya masalah pun selesai dan mereka pun akan segera pergi. Penguasa Tianbao mencoba menakuti mereka dengan mengatakan jika kedua penguasa ini sengaja berpura-pura menjadi teman mereka karena telah melihat Leng Jian di hadapannya. Jelas saja kedua penguasa pun semakin ketar-ketir dan memilih untuk terus memuji kehebatan dari Leng Jian dan tak berani berpura-pura. Kedua penguasa di sana meminta maaf dan meminta izin untuk pergi dari sini. Alhasil karena seperti itu sang penguasa Tianbao pun setuju serta menyuruh keduanya untuk segera pergi. Dan setelah itu, waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.